Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah. Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, sekarang saya bertanya, Anda sekarang berada di mana? Ada di masjid. Masjid ini ada di mana? Ada di bumi. Bumi itu diam atau bergerak? Bergerak. Geraknya bumi bagaimana? Berputar. Namanya apa? Gerak apa? Rotasi. Apa cuma rotasi? Revolusi, ya. Jadi terasa enggak bahwa kita sekarang sedang piknik, ya, sedang muter, ya. Bumi kan berputar pada porosnya, ya enggak? Sedangkan kita di sudut bumi. Bumi mengelilingi matahari. Jadi kita sambil berputar, kita juga mengelilingi matahari. Anda terasa sekarang sedang di bawah mengelilingi matahari? Tidak. Sambil berputar-putar? Tidak, ya. Kadang-kadang kita tidak terasa. Tapi perjalanan manusia itu seperti itu, silih berganti tempatnya. Kapan manusia tidak berputar silih berganti seperti itu? Ya, ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Dan seterusnya, ya. Apa makna yang terkandung pada peristiwa ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Ya, di surat Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini memang apa? Allah rancang sebagai ujian. Ya, ujian silih berganti. Ya. Tadi ada ayat tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kepada manusia kemenangan, kekalahan, itu ya. Ada situasi yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Ada situasi orang itu sehat, ada kalanya juga sakit. Ada kalanya dia jadi orang kaya, ada kalanya bangkrut. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, susah, gitu ya. Coba sekarang Anda rasakan. Apakah Anda selalu dapat memenuhi keinginan Anda? Waduh, saya kepenginnya sugih kok. Tidak.
Seorang tua ingin anaknya tekun, yes, kadang-kadang susah gitu ya. Seorang siswa pengennya bisa mengerjakan soal, aduh susah, gitu kan? Jadi keadaan silih berganti, ya, kadang susah, kadang sedih, kadang gembira, kadang yaitu banyak masalah gitu kan. Itu adalah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala pergilirkan? Kira-kira apa? Supaya apa? Manusia dapat merasakan ya, renik-reniknya hidup ini. Kalau bahagia begini ya, rasa senang. Kalau rasa sedih begini ya. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana orang itu ketika dia senang. Dia bersyukur enggak sama Allah? Bagaimana orang itu kalau saya buat sedih? Dia bisa bersabar apa enggak? Ya. Jadi segala keadaan ini gimana? Dipergilirkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu alam di mana kedua keadaan ini tidak akan bertemu. Ya. Ini di dunia dipergilirkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu alam di mana apa? Kedua keadaan tidak akan bertemu. Supaya orang ini bisa memilih jalan mana yang akan dituju. Ada alam yang disediakan oleh Allah nanti di mana orang senang terus dan tidak akan mengalami sedih. Di mana orang kaya terus dan tidak akan mengalami miskin. Di mana orang makan terus dan tidak akan berak. Makan tapi tidak berak ya. Luar biasa kan? Tapi tidak buncit. Orang makan mengalami kenikmatan terus dan tidak ada bosannya. Bahkan makan pertama enak, kedua tambah enak, ketiga lebih enak. Itu ya. Alam apa namanya itu? Surga, ya kan? Dan sebaliknya nanti kita akan ada alam ya, di mana orang sedih terus dan tidak pernah gembira, nangis terus tidak pernah bahagia, ya, ya kan? Minta apa namanya air kencing aja dari orang-orang penduduk surga nggak bisa. Begitu sedihnya penduduk neraka. Kedua keadaan tidak akan bertemu. Oleh karena itu dalam hidup ini ya, kadang kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa apa-apa yang terjadi dalam diri kita itu sesungguhnya Allah telah menyiapkan ya sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan sesuai dengan keinginan manusia. Seorang anak inginnya main-main di dekat rel kereta api gitu ya. Tetapi dia tidak tahu ada bahaya di balik permainan itu. Ketika ayahnya mengambil, dia nangis. Dia merasa bapak nakal. Ya enggak? Siapa yang lebih tahu? Bapaknya apa anak kecil itu? Bapaknya. Ya. Begitu juga kadang manusia ya, diberi ujian. Rezekinya pada saat itu dikurangi. Wah, ya. Kemudian kesehatannya pada saat itu diuji, sakit gitu ya. Dan begitu seterusnya. Yang dia tidak kehendaki tapi terjadi padanya. Dia merasa, aduh bagaimana dia mengeluh. Tapi siapa yang lebih tahu? Allah yang menciptakan manusia apa dia sendiri? Allah lebih tahu keadaan itu.
Karena dengan sakit, dengan sehat yang diberikan silih berganti, dia bisa merasakan bahwa dirinya dia bukan pengatur. Manusia adalah hamba. Ya, dia tidak bisa berbuat kehendak sendiri. Ada yang mengatur, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kehidupan. Jadi laksana kedudukan titik dalam sebuah bola dalam matematika ya. Dan bolanya itu berputar sehingga dia akan berubah silih berganti. Perubahan itu niscaya ya, pasti terjadi. Nah, begitulah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur apabila kita menerima nikmat, bersabar apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak kita sukai. Tapi pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.